Halo YouTube, balik lagi bersama gue di channel Me Times. Dan ya, di samping gue udah ada speaker unik dan lucu-lucu dari Me Times. Dan fungsinya juga banyak banget. Salah satunya adalah ini nih, bisa buat karaokean. Dan uniknya lagi, ini tuh variannya banyak banget dari serial-serial Disney. Dan kalian kalau misalnya penasaran gimana buat kualitas suaranya dan gimana buat kualitas audio mic-nya, bumper dulu. Nah, nama speaker ini adalah Me Times C10 Karaoke Speaker. Itu buat yang kecil. Nah, buat yang agak sedikit besaran ini namanya Me Times MK1 Karaoke Speaker. Keduanya sama-sama punya tambahan mic yang pastinya bisa kalian jadiin buat karaokean. Nah, buat harganya sendiri, Me Times C10 ini dia dibanderol dengan harga 400 ribuan aja. Dan variannya itu dia ada 3 macam. Buat yang warna pink ini dengan karakter Lotso ya, yang ada di film Toy Story. Kalau misalkan kalian tahu ceritanya, ini tuh dia musuh besarnya si Woody, tapi di sini gambarin lucu banget, ada gambar strawberry-nya gitu. Terus kalau misalkan buat yang warna ivory, dia itu ada karakter dari Mickey Mouse. Dan yang terakhir, warna kuning ini dia menggambarkan dari karakter Winnie the Pooh. Kalau misalkan kalian nonton film Winnie the Pooh yang real sih agak sedikit serem ya. Sedangkan kalau misalkan buat yang MK1, varian warnanya ini cuma ada 2, warna white dan juga warna black, yang sama-sama di tengah-tengahnya ini ada gambar Mickey Mouse-nya. Dan tenang aja, semua gambar-gambar yang ada dipampang di speaker ini itu gambarnya sudah resmi terlisensi oleh Disney. Kalian bisa lihat sendiri di sini, buat di bagian packagingnya itu ada hologram dari Disney-nya. Dan kalau misalkan ini gua cek sih sebenarnya kayak ya ori lah ya, bukan yang semacam kayak tempelan aja. Nah, terus buat paket kelengkapannya yang C10 ini, pertama kita mendapatkan satu buah speaker karaoke wireless, satu buah mic, satu buah kabel USB Type-C dan juga manual book. Sedangkan kalau misalkan buat yang MK1, kita mendapatkan speaker karaoke wireless serta ada 2 varian nih. Kalau misalkan kalian milih yang satu mikrofon karaoke, itu bakal dapat 1. Sedangkan kalau misalkan kalian pilih 2, itu bakal dapat 2 speaker built-in. Terus juga ada kabel USB Type-C dan juga ada manual booknya. Nah, bagaimana buat kualitas built-in-nya di harga speaker 400 ribuan ini? Untuk yang C10 ini build quality-nya lumayan cukup unik, karena kalau misalnya dilihat dari tampilan depannya, ini tuh mirip-mirip kayak radio-radio vintage ya. Kalau misalkan kalian itu generasi 70-an atau generasi 80-an, kalian tau lah gambar speaker yang kayak gini nih. Nah, mirip-mirip kayak gitu. Dan kalau misalnya kita lihat lebih detailnya lagi, ini tuh di bagian depannya ada layar berfungsi untuk menampilkan jam, jenis koneksi yang dipakai, dan juga ada alarmnya. Di samping layarnya ada knob volume untuk membesar kecilkan volume, tombol power, mode karaoke, alarm, previous atau next song, dan juga untuk play pause. Di sisi sampingnya ada port USB, kabel aux 3,5 mm kalau misalnya kalian pengen colokin ke PC atau ke laptop, slot micro SD kalau misalnya kalian pengen dengerin lagu melalui memori yang sudah kalian simpan, dan juga port Type-C untuk pengecasannya. Di bagian belakangnya di sini ada 2 lubang speaker dengan settingan driver 40 mm, 4 ohm dengan kekuatan powernya itu hingga 8 watt. Harusnya 8 watt cukup kenceng ya. Terus di bagian atasnya, di sini ada karakter dari masing-masing variannya dan juga strap yang berbahan sintetis. Nah, kalau misalnya buat ditenteng-tenteng kayak gini tuh harusnya nih speakernya masih tergolong ringan, nggak berat-berat banget. Karena pas gue timbang ini dia bobotnya itu ada di sekitaran 260 gram. Sedangkan kalau misalnya buat yang gede ini nih, ini tuh dia hampir mirip-mirip kayak botol tumbler ini. Ukurannya ya 11-12 lah. Gedean ini sedikit, tapi bisa dibilang ini ya cukup gede. Bobotnya itu ada di sekitaran 950 gram. Dengan build quality-nya ini lebih solid lagi. Terus di bagian atasnya dia sudah menggunakan jaring besi. Di bagian sampingnya ada gantungan atau lanyard buat kalian teteng-teteng kayak gini. Ini kuat banget. Tombol plus minus yang gede banget, jadi kalian nggak bakal salah pencet kalau misalkan lagi gelap-gelapan di ruangan. Serta tombol power, ambient light, dan juga tombol M buat ganti-ganti mode. Dan pastinya yang bikin kita terkagum-kagum dengan speaker yang segede botol tumbler ini itu ada di bagian ambient LED-nya. Nah, ini ambient LED-nya itu dia banyak banget, ada 8 varian warna. Nah, yang paling gue suka itu adalah yang ini nih. Kalau ini tuh mirip kayak sentir. Sentir itu kayak lampu templok lah, kayak gini lah nih lampu temploknya nih. Yang kalau misalkan orang-orang Jawa itu masih menggunakan sentir gitu. Terus juga ada yang ini. Nah, kalau misalkan ini tuh dia menyesuaikan beat dari lagunya. Kalau misalkan lagunya beatnya banyak, terus nanti audionya tuh bakal naik-naik sendiri. Sedangkan kalau misalkan buat suara audionya, ini tuh udah bener-bener ngebas banget, enak banget, bulat banget. Karena buat powernya sendiri, ini tuh speakernya bisa mengeluarkan power hingga 15 watt.
Ya, 15 watt, kalian nggak salah dengar. Lumayan cukup kenceng kan? Nah, sedangkan kalau misalkan buat mikrofonnya, ini tuh bener-bener lucu banget ya, unik banget karena bentuknya itu kecil nih segini. Jadi kalau misalkan anak-anak di rumah pengen karaokean itu ini enteng banget buat digenggam. Jadi nggak berat-berat dan nggak bikin pegel. Terus juga di tengahnya sini ada tombol-tombol shortcut yang fungsinya bisa dipakai buat play pause musik, next atau previous musik, dan juga satu tombol unik nih yang ada di tengah ini buat ganti-ganti sound effect. Nah, buat contohnya kayak gini. Oke, ini dia buat mikrofon ya. Nah, gue di sini megang dua, langsung gue tes dua-duanya aja. Yang warna pink ini buat speaker si C10, sedangkan buat yang hitam ini buat yang MK1. Nah, gue bakal contohin sound effect yang ada di kedua speaker ini. Caranya lain gampang banget, tinggal kalian tekan aja tombol powernya kedua-duanya. Nah, sampai udah ada lampu biru kayak gini, tandanya ini udah nyala speakernya. Nah, gue mau ngetes buat yang C10 dulu. Nah, ini buat suara original ya, kayak gini. Dan tadi gue juga udah sempat ngulik-ngulik buat nurunin reverbnya atau echo-nya. Itu tuh nggak ketemu. Jadi ya suaranya agak sedikit ngema-gema gini gitu. Ya udah, jadi ya ginilah defaultnya. Nah, gue mau coba efek yang lain. Nah, ini suara efek yang kedua. Gua nggak tahu ini namanya efek apa. Cuman ini tuh suaranya kayak om-om gitu ya. Om-om yang suara bassnya gede banget gitu. Ya pokoknya kayak gini lah. Suara borak kan sih? Borak. Oke, berarti ini bukan yang efek-efek borak yang lagi diwawancara. Coba kita cari lagi. Nah, kalau ini kayak suara female gitu. Jadi suaranya agak sedikit cempreng, pitch-nya tuh agak sedikit dinaikin, maka hasilnya suaranya kayak gini. Oke, lanjut lagi. Kalau ini suara bocil bocil baru pulang ngaji, ya kayak gini kalau ngomong. Apalagi kalau misalnya minta jajan gitu sama emaknya, kayak gini, "Ma, minta jajan." Nah, ya ginilah buat sound effect-nya. Oke, coba kita cari lagi, siapa tahu ada efek-efek lain. Oke, kalau ini ya kayak gini lah suaranya. Gue nggak bisa ngegambarin ini suara apa. Cuman ini bukan suara original gue. Berarti udah ada 4 efek di speaker C10 ini. Oke, coba kita cari lagi. Nah, sedangkan kalau misalkan buat yang MK1, gue mau coba. Ntar gue matiin dulu. Nah, kalau ini suara dari mikrofon si MK1. Nah, ini suara kayak gini. Emang ada sedikit delay-delaynya suaranya, tapi suaranya lebih enak, lebih bulat ketimbang yang si C10. Oh ya, kalau misalkan yang di MK1 ini dia bisa diatur reverbnya. Nah, kalau ini kan nggak ada reverbnya. Ini kalau misalkan ada reverbnya tuh, beda suaranya. Ada bayangan di belakangnya, jadi ada sedikit echo-echonya gitu. Tapi buat percobaan mungkin nggak usah pakai echo ya, biar nggak pusing kalian. Nah, ini buat efek yang pertama, suaranya kayak gini. Ini kalau di OBS ada suara efek-efek kayak gini. Oke, kita coba buat efek yang lain. Ya ini mirip-mirip suaranya kayak yang suka ada di TikTok atau di Instagram nih, yang orangnya kayak gini. Nah, suaranya bass kayak gini ya. Kayak kita ganti. Nah, kalau ini suaranya agak sedikit kecewe-cewean ya. Emang ini kayaknya si female voice, suaranya agak sedikit cempreng atau dinaikin pitch-nya. Dan kalau misalkan kayak ini suaranya lebih dalam lagi, suara monster. Nah, ini baru yang mirip kayak suara borak, kayak gini nih.
udah balik ke suara normal. Tapi ini tadi agak sedikit gue naikin ekonya. Kalau misalkan dimatiin itu kayak suaranya sedikit dipendem gitu. Jadi ada suara yang hilang. Nah, kalau ini masih mending suaranya, masih normal. Oke, mungkin segitu aja buat gua ngetes sound effect-nya. Balik lagi. Nah, buat baterainya ini dia udah built-in di dalamnya. Jadi kalau misalkan baterai mikrofonnya habis, bisa kalian langsung cas di bagian bawahnya yang udah menggunakan port USB Type-C. Nah, ngomongin baterai, si C10 ini dia baterainya itu berkapasitas 2000 mAh. Jadi kalau misalkan kalian pakai dengan baterai full 100%, itu bisa bertahan hingga 5-8 jam. Tapi kalau misalkan itu tergantung kondisi ya. Kalau misalkan kalian pakai di volume 100%, ya itu pasti baterainya bakal cepat habis. Nah, tapi kalau misalkan buat mikrofonnya sendiri, si C10 ini gue nggak dapet infonya, dia kapasitas baterainya itu ada berapa. Tapi kalau misalkan mau disamain sama baterai yang ada di MK1, ini tuh dia baterainya ada di 500 mAh. Jadi kalau misalkan kalian mau gunain buat karaokean itu, waktunya bisa tembus hingga kurang lebih 15 jam buat mikrofonnya aja. Sedangkan kalau misalkan buat speakernya sendiri nih, yang gede kayak tumbler ini, si MK1 ini dia kapasitas baterainya ada di 3600 mAh. Nah, sedangkan kalau misalnya buat playtime-nya sendiri, si MK1 ini dia mampu menjalankan lagu 15-12 jam. Balik lagi tergantung kondisi volume yang sedang kalian pakai. Kalau misalnya volumenya full, ya paling cuma bertahan hingga 5 jam aja. Tapi kalau misalkan nyalain lampu tidur aja di kamar kalian atau buat hiasan di kamar kalian, itu dia ini mampu bertahan hingga 12 jam. Oke, segitu aja review gua mengenai speaker MK1 dan juga C10 dari Mi Times ini. Buat kalian yang pengen ngoleksi semua speaker-speaker yang ada di depan ini, langsung aja klik link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah. Atau kunjungin tokonya Mi Times, baik di Lazada, Tokopedia, Blibli, dan juga di Shopee pastinya. Oke, segitu aja review gue. Gue Al. Ciao.